Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar menyusun cerita pendek. Ya, kita sering dengar apa namanya cerita pendek ya. Kalau orang menyingkatnya sebagai cerpen. Jenisnya ya, ada banyak jenisnya. Nah, nanti ada Pak Guru akan sampaikan materi. Ada soal, ada bahan ajarnya juga ada, nanti juga ada pembahasannya terakhiran. Nah, sebelum kita lanjut belajar cerita pendek, ini ada hasil karya Pak Guru ya, berjudul Piknik Unikku. Ini diterbitkan pada tahun 2014 oleh Aksara Maya ya. Kalian bisa meminjam buku ini di aplikasi iPusnas. Piknik Unikku ya, karangan Ratino di situ. Ini hasil cerita yang beberapa pernah diterbitkan di koran, ada yang di Suara Merdeka, ada yang di Kedaulatan Rakyat. Ini berisi tentang cerita anak semuanya. Nah, ini identitas bukunya. Tuh. Ada nama pengarangnya, ada judulnya, penulisnya, sampai penerbitnya. Ya. Kita lanjut. Nah, ini isi dari buku tadi. Nah, itu isinya mencerminkan cerita anak-anak semua itu. Dari yang judulnya tadi Piknik Unikku ya. Piknik unik, dan namanya piknik kan itu bertamasya, jalan-jalan ya, bermain ke tempat tertentu ya. Tapi yang ini namanya unik ya, Pak Guru pernah ya diajak orang tua piknik, tapi sesuatu yang beda dari yang biasanya. Kalau biasanya ke tempat wisata, tapi ini ke tempat yang jarang, mungkin ya dijarang anak-anak ke situ. Ya, diceritakan bahwa tokoh di situ diajak orang tuanya piknik. Dia nggak tahu mau kemana pikniknya. Tapi akhirnya intinya ternyata yang dimaksud piknik unik adalah si tokoh aku di situ diajak piknik ke toko buku untuk membeli buku kesayangannya. Bebas dia disuruh milih ya. Itu kan sebuah piknik menyenangkan ya, hal yang menyenangkan, tapi dibungkus dengan cara lain. Tidak hanya piknik, tidak harus ke, ibaratnya tidak harus ke pantai, ke gunung, kemana, tapi ada tempat tertentu yang bisa dijadikan piknik seperti itu ya. Selanjutnya kembali ke cerpen tadi ya, cerita pendek. Kita kan akan menyusun cerita pendek. Namanya menyusun berarti kan dari rangkaian awal hingga rangkaian akhir ada sistematikanya. Kalau membuat cerita tidak ujuk-ujuk selesai, tapi harus ada urutan, rentetan, runtutan nih, seperti itu ya. Nah, kita harus tahu pengertian cerpen. Ini ada pengertian cerpen, ada orang yang mengartikan bahwa cerpen merupakan karya sastra berbentuk fiksi. Ya jelas namanya karya sastra ya berupa fiksi. Kalau bukan fiksi, bukan karya sastra, itu namanya penelitian atau hasil ilmiah atau non fiksi. Nah, cerpen termasuk kategori prosa di situ. Prosa itu sama dengan cerita ya, sama seperti itu. Nah, ada yang mengatakan pula bahwa cerpen adalah sebuah cerita ya, di sini sebuah cerita, adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah jam sampai 2 jam. Wow ya, intinya sekali duduk. Kalau kita baca sekali itu selesai beberapa menit aja. Ada yang hanya 3 lembar, 2 lembar, bahkan ada yang sampai 15 lembar sekali duduk. Berarti kalau kalian lagi santai duduk membaca dan selesai untuk ceritanya, berarti itu termasuk kategori cerpen.
Bedanya itu, kalau novel kan tebal biasanya, ratusan halaman biasanya kalau novel cenderungnya. Jadi kan nggak mungkin kita baca misalkan 400 halaman itu langsung sekali duduk 1 hari penuh di situ ya, seperti orang bertapa, capek. Kalau cerpen satu cerita ya udah selesai. Kira-kira ya ada yang cukup 5 menit, ada yang 15 menit dan sebagainya. Nah, kira-kira berkisar setengah jam di situ. Wow, ini mungkin kalau cerpen yang setengah jam sampai 2 jam itu yang panjang sekali mungkin ya. Kalau Pak Guru kayaknya jarang sekali menemui cerpen yang sedemikian panjangnya. Ini saya ambilkan dari pengertian beberapa pendapat ya. Bahkan banyak orang banyak berpendapat seperti itu. Terus kita lanjut pengertian cerpen. Nah, ini ada pengertian lagi dari beda ahli, beda pengertian ya. Pengertian cerpen. Nah, cerpen merupakan karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang ya, atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Ya. Karangan fiktif berarti tidak nyata. Ya. Sebagian kehidupan berarti hanya penggalan kehidupan. Beda dengan roman ataupun novel, itu bisa mendetail kalau roman atau novel itu. Dari dia lahir mungkin sampai remaja sampai dia punya anak itu detail. Tapi kalau cerpen ini sebagian cerita saja. Misalkan kalian membuat cerpen simple ya, dari rumah berangkat tadi sampai nanti ke sekolah pulang lagi, itu sudah bisa menjadi sebuah cerpen. Nah, atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas itu ya di sini ya, nih. Pada suatu tokoh. Jadi namanya cerpen cerita pendek. Jadi dari banyak kejadian itu ya disingkat, diringkas ya. Itu seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kita sudah masuk ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama, bersifat fiktif. Jelas, namanya karya sastra pasti bersifat fiktif. Walaupun itu berdasarkan pengalaman asli ya, tapi itu namanya tetap fiksi. Beda dengan berita ya ataupun sejarah, itu bisa maksudnya non fiksi, atau penelitian juga non fiktif ya. Kalau fiktif berarti ya hasil karangan, baik berupa dari ide pikiran kita ataupun yang pernah kita lihat ataupun yang pernah kita rasakan. Ciri yang kedua ini ya, panjang cerpen kurang dari 10.000 kata. Kalau 10.000 kata mungkin ya, itu kalau 10.000 mungkin 20 halaman kira-kira Pak Guru sih. Ya. Cerpen yang Pak Guru pernah buat itu 12 halaman. Ya, itu sekitar 6.000-an kata. Terus habis dibaca dalam sekali duduk ya, seperti pengertian tadi. Jadi kalau kalian baca, duduk dan selesai. Jadi tidak menunggu waktu lama. Terus berikutnya, memiliki kesan tunggal atau aspek kehidupan. Karena cerita yang singkat, kesan tunggalnya, aspek kehidupannya juga tidak mendetail, singkat. Misalkan kalian ada pulang dari rumah, ada pengemis ya, kalian memiliki kesan, oh dia pasti memiliki masalah tertentu sehingga dia menjadi pengemis. Kemudian kalian membuat cerpen dengan imajinasi kalian sendiri plus tadi yang kalian lihat. Jadi ada perpaduan. Kesan tunggalnya kalian, oh ternyata banyak alasan untuk menjadi pengemis.
mungkin ada alasan ekonomi, mungkin karena alasan lain, ya kita tidak tahu ya. Terus bersifat padu, padat dan intensif. Ya namanya cerita itu harus padu. Bahasa kasarnya apa ya? Nyambung ya. Terus padat. Namanya cerpen, otomatis cerita yang panjang dipadatkan ya. Yang bisa, kalau novel itu cenderung panjang, ini lebih padat, intensif. Kemudian intensif ya di situ. Nah, intensif maksudnya di sini berkelanjutan tapi dalam satu lingkup itu. Ya, dia hanya bercerita di situ saja, area situ. Jarang melebar ke yang lain secara detail. Terus di dalam cerpen terdapat konflik, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama ya di situ. Nah, karena sifatnya pendek, otomatis ya, perubahan nasib pelakunya cenderung sedikit, tidak terlalu banyak ya. Beda dengan novel, itu cenderung lebih detail ya. Ini perubahan nasibnya tidak terlalu ya, yang sedikit aja ya. Terus hanya terdapat satu alur saja, maksudnya jalan ceritanya ya satu, tidak banyak melebar kemana-mana. Kalau novel kan bisa melebar kemana-mana kan, bisa cerita dia waktu kecil, sudah dewasa, hingga dia menikah dan semacamnya itu. Kemudian perwatakan atau penokohan ya, dilukiskan secara singkat ya. Kembali lagi pengertiannya cerita pendek, otomatis tokoh dan watak-wataknya kita hanya tahunya sekilas, tidak mendetail seperti di dalam novel. Kita lanjut ya. Sekarang kita bercerita tentang, tadi kan sudah ya, ciri-cirinya sudah, pengertiannya juga sudah tadi. Sekarang kita belajar struktur cerpen. Yang pertama itu orientasi ya. Orientasi, ada orientasi, otomatis kita kan pikiran sudah orientasi, kan ada kata masa orientasi siswa MOS, itu kan namanya orientasi. Oh, kalau pas MOS artinya orientasi itu pengenalan. Nah, singkatnya seperti itu untuk menghafal aja. Nah, di sini ada penentuan peristiwa ya, terus menciptakan gambaran visual, latar ya, atmosfer dan waktu kisah, kemudian pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Di dalam orientasi pengenalan biasanya gambaran visual latar, misalkan seperti ini, di sebuah terminal pagi itu. Nah, seperti itu kan, itu kan pengenalan latar. Oh, ternyata latarnya di terminal gitu. Suasananya bagaimana? Suasananya misalkan terminal cukup padat, banyak anak sekolah ya, untuk menaiki bus ya, menuju ke sekolah. Nah, seperti itu. Ada lagi waktu, tadi kan pagi itu. Terus kemudian kita lanjut ke pengenalan karakter. Misalkan di dalam cerpen ada pengenalan karakternya seperti ini, misalkan pagi-pagi Budi sudah bangun, dia langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Itu kan sudah karakternya bagus ya. Oh, Budi berkarakter rajin, dia disiplin, seperti itu. Dan arah menuju komplikasi. Nah, namanya orientasi kan tadi pengenalan. Otomatis di dalam cerpen kita akan menuju ke komplikasi ya. Mulai rumit, kompleks ya. Struktur yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga.
Jadi misalkan saya lanjut tadi ya, cerita misalkan kita buat cerita sendiri lah ya, sambil membayangkan. Budi sudah sholat subuh, ia menyapu halaman. Saat menyapu, tak sengaja ia menemukan uang sebesar 10.000 rupiah. Nah, itu misalkan rangkaian peristiwanya seperti itu. Dilanjut ke komplikasi. Nah, komplikasi apa? Mulai kompleks ceritanya, mulai rumit ya. Nah, lanjutnya cerita komplikasi di sini ya. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Ya, tokoh utama mengarah ke solusi. Mulai kompleks. Mereka diceritakan dalam novel. Ya. Budi sangat senang, tapi ia bimbang. Uang siapakah ini? Wah. Terus tiba-tiba adiknya keluar, itu uang saya. Nah, Budi agak tidak percaya, masa? Dia juga baru bangun kok ada uang. Nah, seperti itu. Nah, ada mulai kompleks. Akhirnya antara Budi dan adiknya saling istilahnya curiga. Ini jangan-jangan Budi yang ngambil, akhirnya adiknya. Yang kalau Budi berpikir, wah adiknya pasti bohong. Nah, itu kan sudah mulai kompleks. Ada mulai komplikasinya, sudah mulai konflik di situ. Nah, untuk bagian akhirnya nanti untuk menengahi konflik tersebut ya, akhirnya ada resolusi. Ya. Solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil. Cara mengakhiri cerita ya. Namanya resolusi adalah pengambilan solusi untuk masalah yang ditimbulkan tadi. Tadi yang ditimbulkan adalah uang tadi ya, perebutan uang antara Budi dan adiknya. Nah, resolusi di sini kalian ceritakan bahwa misalkan ya, kalau di dalam cerita itu ibunya keluar. Nah, terus ibunya menengahi antara pembicaraan Budi dan tadi yang dengan adiknya yang saling belum ketemu kata sepakat tadi. Akhirnya ibunya bertanya, Bud, apa benar ini uang? Ya, misalkan ya, bukan, tapi saya ini menemukan di sini. Nah, adiknya ditanya juga sama ibunya, ya, misalkan, apa benar ini uangmu? Ya, adiknya menjawab, iya Bu, ya, misalkan seperti itu. Nah, ibunya dengan solusinya ya, misalkan, kalau memang itu uangmu deh, ya, apa buktinya? Adiknya kemudian jawab, misalkan, kalau di uangku tadi kemarin ya, uang saya hilang, sebelum hilang, uangnya itu ada coretan di sebelah pojok berwarna merah, ya, karena kena tinta. Ya, kemudian ibunya menengahi, coba lihat di sini uangnya. Ya, ternyata misalkan emang duitnya uangnya itu tadi ada warna merahnya. Akhirnya uangnya dikembalikan lagi. Akhirnya Budi dan adiknya juga istilahnya saling meminta maaf karena itu ya, itu namanya sebagai resolusi. Itu strukturnya. Lanjut ya ke struktur tadi kan secara umum, ini secara grafis ya. Jadi pertama di sini orientasi pengenalan, masih datar awal. Rangkaian peristiwa itu mulai menanjak. Nama cerita kan biar seru ya, ada tanjakannya. Wah, seperti kalau kalian naik gunung kan, ini kan semangat menanjak, seru gitu ya. Ada komplikasi di sini. Kalau di komplikasi sudah muncul adanya konflik di situ. Jadi konflik, namanya konflik kan memuncak. Wah, puncaknya. Namanya ada puncak pasti akan menurun, seperti itu logikanya. Nah, menurunnya di sini lanjut ke resolusi. Ingat ya, sebagai kata kunci saja. Kembali lagi, orientasi itu pengenalan, rangkaian peristiwa itu yang menjadikan peristiwa akan menuju kepada komplikasi, sesuatu yang lebih kompleks. Kemudian semakin kompleks, lama-lama kan ada puncaknya. Setelah puncak pasti akan menurun dengan adanya resolusi ini ya. Oke? Jelas tidak?
Ya, insya Allah jelas ya. Kita lanjutkan. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen. Ingat, unsur intrinsik berarti in, itu kata intrinsik, in itu di dalam, berarti unsur yang terdapat di dalam karya sastra, termasuk cerpen di sini. Dan unsur ekstrinsik, x itu di luar, berarti x ya. Berarti unsur yang berada di luar karya sastra, dalam hal ini cerpen. Kita lanjut ya ke unsur intrinsik cerpen terlebih dahulu. Unsur intrinsik, nah ini sudah saya jelaskan tadi, jadi bahwa intinya unsur yang terdapat dalam cerpen ya. Yang pertama adalah tokoh. Nih, tokoh ya, tokoh ini dan karakter tokoh. Jadi tokoh itu pelakunya, karakter itu apa namanya, watak ya, karakter watak atau penokohannya ya, gitu banyak istilah ya. Yang pertama ada tokoh protagonis. Dari SD sampai sekarang sudah SMP, tentu sudah dikenalkan ada 3 jenis tokoh. Yang pertama tadi saya jelaskan, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang cenderung perilakunya baik. Kalau orang mudahnya iki lakone, ini lakunya, ya seperti itu ya. Terus yang kedua adalah tokoh antagonis. Berarti antagonis berarti lawan dari tokoh protagonis tadi. Yang satu baik berarti antagonisnya yang dianggap jahat ya. Ada lagi tokoh tritagonis, tokoh yang berada di antara protagonis dan antagonis, maksudnya berada sebagai penengahnya. Dalam cerpen kan banyak seperti itu, ada konflik, nanti tritagonisnya siapa ya, astagfirullah, maaf ya. Terus ada berikutnya latar atau setting. Latar kita kenal ada latar waktu, latar tempat, latar suasana. Misalkan kita membayangkan ada tokoh, di cerita itu disebutkan saat rembulan bersinar, dia lari ke hutan dan sangat mencekam. Nah, disitu kan sudah komplit ya. Saat rembulan bersinar, otomatis itu apa istilahnya, malam hari ya. Itu lantar waktunya pertama itu malam hari, ada rembulan jadinya itu ya. Ada lagi pergi ke hutan. Itu kan hutan apa? Tempatnya. Itu latar tempat. Terus ada kata terakhir suasana. Latar suasananya adalah mencekam. Itu gampang kan? Kemudian ada alur. Alur ya, berarti jalan ceritanya, urutan peristiwanya ya. Ada alur yang kita kenal secara umum ya. Ada alur maju, ada alur mundur atau flashback, ada juga yang campuran. Kalau maju ya ceritanya singkatnya seperti ini, dari pagi siang malam, itu alur maju contohnya ya, ceritanya seperti itu misalkan. Terus alur mundur, misalkan diceritakan ya, ada tokohnya itu bercerita pas siang hari, tapi yang diceritakan ia pagi hari. Misalkan tokohnya tokoh Pak Ijo ya. Nah, Pak Ijo Pak Ijo sedang bercerita pada temannya di sekolah itu siang-siang. Tapi tiba-tiba Pak Ijo teringat, oh tadi pagi ya aku bertemu dengan Pak Ijem ya, seperti itu ya. Itu kan sudah cerita seperti itu. Ataupun tokoh misalkan Budi bercerita tentang masa lalunya, wah ya, terpendam masa lalu ya, tertimbun masa lalu, lagu dangdut ya. Nah itu ibaratnya
dia berpikir ada cerita sekarang, tapi yang diceritakan telah lampau, itu namanya mundur. Kalau campurannya berarti antara perpaduan yang maju dan mundur, seperti itu. Lanjut ya. Kemudian unsur berikutnya sudut pandang. Ada sudut pandang ya, kita ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini bahasa Inggrisnya ya, bahasa gaulnya point of view. Wah. Sudut pandang yang kita tahu ya secara umum saja lah kita. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang maksudnya, sudut pandang orang pertama ciri khasnya menggunakan kata aku atau ku ataupun saya. Jadi di dalam cerpen ataupun cerita yang lain, kalau ada kata-kata aku ataupun saya itu pasti menggunakan sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu sudut pandang serba tahu. Dia menceritakan orang lain. Ya. Pengarangnya itu serba tahu, dari detail rumput bergoyang sampai burung bernyanyi, ya. Terus ada orang lari-lari, terus sampai kepikiran-pikiran biasanya untuk sudut pandang orang ketiga, serba tahu itu biasanya. Ya, dan ciri khasnya selain menggunakan kata aku tadi, ya, berarti lawan dari sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama menggunakan aku ataupun saya, sedangkan yang orang ketiga tidak menggunakan ketiganya itu, yang aku ataupun saya. Kemudian kita lanjut ke bagian 5, itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu banyak, berarti dalam penyampaian kan kadang ada cerpen dengan bahasa yang romantis seperti puisi, itu termasuk gaya bahasa. Terus ada cerpen yang ceritanya berbelit-belit, itu juga termasuk dari bagian dari gaya bahasa. Terus ada yang cerpen berisinya nasihat, itu juga termasuk gaya bahasa. Di sini meliputi ada penggunaan kalimat, ada yang cerpen yang menggunakan kalimat pendek-pendek, ataupun yang cerpen detail panjang sekali, satu kalimat bisa satu paragraf, bisa juga seperti itu. Terus pemilihan diksi ataupun pemilihan kata, pilihan katanya bagaimana? Ya, kita kan banyak kata-kata yang mungkin beda pengertian, ya, ataupun yang kadang orang agak asing. Seperti kita tahu kata rama-rama itu ya, rama-rama. Kita kan anak sekarang pasti bingung, tahunya lagunya Gelang si Rama-Rama. Ya. Padahal rama-rama itu bisa berarti kupu-kupu, itu kan asing. Terus ada lagi, ada apa namanya, kata di lagu itu naik kereta api, itu kan ada bolehlah naik dengan percuma, itu kan. Nah, kata percuma itu sudah ada pergeseran ya kalau sekarang kita. Arti percuma di situ bisa berarti gratis. Kalau kalian mungkin bahasa-bahasa Melayu itu ya, percuma gratis itu ya. Tapi kalau sekarang udah beda, percuma sama saja dengan sia-sia, itu kan sudah beda penafsiran ya. Sejarahnya bagaimana ya, ya intinya namanya bahasa kan berkembang gitu. Lanjut ke berikutnya. Nah, kita kembali lagi. Ya, ini saya ambilkan dari potongan di buku paket ya. Ada ceritakan yang pertama sudut pandang. Ya, sini saya sudah jelaskan tadi, sudut pandang orang pertama atau ketiga. Yang kedua, dialog dimasukkan waktu kini atau lampau. Ya, dalam cerpen kan kadang hanya menceritakan, ataupun ada pula yang cerpen isinya dialog ataupun campuran antara cerita dan dialog. Terus dalam menyusun cerita cerpen menggunakan kata benda khusus, ya bermakna kuat. Contoh di sini, milih kata beringin atau terembesi dibanding pohon. Misalkan ada kalimat seperti ini di cerpen, ia termenung duduk di bawah pohon. Kita kan hanya menerka-nerka kalau menggunakan kata pohon ya. Pohon apa? Ya kan?
dia duduk di bawah pohon beringin. Itu kan jelas. Oh, kita bisa membayangkan bahwa ada tokoh duduk ya di bawah pohon beringin. Pohon kan jenisnya banyak, tapi kita harus pakai logika ya kalau membuat kalimat. Dia duduk di atas pohon, maksudnya dia duduk di bawah pohon beringin. Itu di logika masih nyambung. Tapi dia duduk di bawah pohon cimplukan. Wah, itu kalimatnya secara kalimat benar, tapi secara logikanya salah. Itu seperti itu. Nah, lanjut. Urian deskriptif rinci. Nah, deskriptif rinci biasanya gini. Dalam cerita ada, misalkan cerita ya, bahwa diceritakan di situ bahwa ada pagi-pagi terdengar burung bernyanyi dan matahari mulai berkedip, seakan membangunkan orang-orang yang terlelap karena tadi malam ada acara hajatan, misalkan seperti itu kan. Itu digambarkan, ya menggambarkan detail rinci. Kalau pagi seperti apa, ada suara burung, ada matahari berkedip, mulai naik, mulai ibaratnya terbit ya. Terus ada penggunaan majas. Contohnya ada majas simil. Wah, perbandingan langsung dia simil ini. Seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas. Nah, di sini dia terbang bagai batu lepas sambil menjerit sejadinya. Bagai, kata di sini kan dibandingkan seperti batu yang lepas, ini burungnya dibandingkan asal simil. Ada juga metafora, majas metafora. Perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Dia memiliki hati batu. Hati batu, apa hatinya batu ini? Bukan, maksudnya hati yang sulit diluluhkan. Keras kepala di sini ya, di sini. Keras kepala seperti lembu. Bukan kepalanya yang keras ya, tapi kalau orang Jawa katakan ngeyel ya, seperti itu. Ada lagi kata personifikasi. Jadi benda mati diumpamakan ya, dianggap itu seperti makhluk hidup. Misalkan ada kata rumput yang bergoyang. Wah, rumput joget, ngeol ya. Namanya rumput yang bergoyang, itu personifikasi. Nah, ada lagi tertatih-tatih melintasi langit. Yang bisa tertatih itu kan manusia. Tertatih di sini adalah jalan yang agak sulit itu ya, tertatih. Nah, terus kerikil di jalan tampak pucat sedih. Yang bisa pucat, bisa sedih adalah manusia, bukan kerikil loh, diam saja kan. Nah, seperti itu maksudnya majas personifikasi. Jadi benda mati seperti makhluk hidup gitu ya. Nah, penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Contohnya di sini nih, sudah tinggal. Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Wah, seperti ya. Kita lanjut. Unsur yang keenam, jangan lupa ada tema. Tema ya pokoknya apa, inti dari semuanya apa yang diceritakan. Bisa percintaan, pertemanan namanya, persahabatan maksudnya ya. Ada pendidikan macamnya ya. Dan ekonomi bisa juga. Tema bebas, luas. Kalian tahu sendiri. Kemudian ada amanat. Amanat di sini ya, ini amanat. Adalah pesan dari cerita tersebut. Ya. Kalau di dalam cerita misalkan ada pertengkaran antar teman, misalnya pertengkaran akan merugikan kedua belah pihak. Menang jadi arang, kalah jadi abu, misalkan seperti itu kan. Seperti itu. Lanjut ya. Lanjut lagi, ada unsur ekstrinsik, berarti unsur yang terdapat di luar karya sastra. Contoh tadi satu, latar belakang penciptaan. Ya, berkaitan dengan tujuan karya sastra. Orang kan punya tujuan. Ada beberapa sastrawan ya,
membuat karyanya itu tidak asal-asalan. Dia selalu mempunyai latar belakang. Misalkan untuk sebagai pembelajaran tentang kehidupan, itu kan ada tujuannya seperti itu kan. Lanjutnya yang kedua itu setelah tadi latar belakang, yang kedua sejarah latar belakang pengarang berkaitan dengan kondisi seperti sosial masyarakat dan karya sastra sosial. Maksudnya di sini adalah lingkungan yang berpengaruh terhadap penciptaan karyanya. Kalau sekarang kemarin ya kita ada lockdown, mungkin sastrawan sudah berpikir dia akan membuat cerpen berisinya tentang COVID-19 dengan segala problematikanya. Misalkan ada orang yang untung, ada yang tidak beruntung, ya seperti itu. Yang ketiga, kondisi masyarakat. Kondisinya kembali lagi ini hampir sama ya, seperti ini ya, berkaitan. Ya, misalkan kalau temanya sedangkan Idul Fitri ya, kondisi masyarakat sedang merayakan Idul Fitri, misalkan, otomatis akan membuat cerpen tentang Idul Fitri. Tapi kan di dalam masyarakat selama Idul Fitri tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang sama. Ada orang-orang tertentu kurang beruntung, misalkan tidak dapat mudik, tidak bisa mudik, tidak bisa bertemu dengan keluarga. Itu akan dibuat cerpen lebih mengenai ya kehidupan orang-orang kecil bagaimana ya. Terus yang keempat, unsur psikologis. Ya jelas lah, keadaan psikologis pikiran pengarang kan beda-beda. Ada ya, contohnya kayak gini, seperti ini ya. Satu problem atau satu masalah saja bisa ditanggapi dengan berbagai cara. Misalkan situasi pandemi COVID, ada yang menyoroti orang-orang yang mengambil keuntungan di balik sebuah bencana ya. Ada juga menyoroti orang-orang yang baik ya, orang baik merelakan hartanya untuk menyumbang korban, seperti itu. Itu namanya unsur psikologis. Nah, kita telah sampai contoh soal ya, berarti sudah mulai selesai ya soal tentang cerpen ini. Nah, sambil belajar ya, setidaknya setelah kita belajar, Pak Guru berbicara panjang lebar dari tadi sebagai pendalaman ya, pengetahuan kalian bagaimana. Akan Pak Guru bacakan contoh soalnya. Contohnya kutipan cerpen ya. Ku tak mungkin jatuh cinta kan? Tidak sekarang, tidak denganmu. Pesonamu menjeratku, tapi aku tak akan membiarkan diriku jatuh cinta kepadamu. Tak akan pernah percaya segala tuturmu kepadaku. Dan ku akan menganggap bohong apapun yang kau ucapkan padaku sejak itu. Termasuk yang itu yang 2 kali kau sampaikan kepadaku. Sampai kapanpun kau merayuku, aku tak akan pernah lagi percaya padamu. Kebohongan-kebohonganmu telah merusak cintaku. Kutipannya seperti itu. Soalnya apa? Bukti bahwa watak tokoh kamu pembohong dapat diketahui melalui, ini kan berupa dialog sebenarnya. Jadi jawabannya apa nanti? Ya, jawabannya D. Ini pembahasannya. Watak adalah gambaran perilaku atau sikap tokoh dalam sebuah cerita yang berhubungan dengan sifat duniawi. Watak tersebut tergambar pada kalimat-kalimat yang mengacu pada karakteristik tokoh, menjadi bukti watak tokoh pada teks tersebut. Kata kunci 1, ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan. Ini tadi kan dialognya ada. Keduanya, contoh buktinya. Ini bukti ya. Kebohongan-bohongan telah merusak cinta.
Soal berikutnya, ya. Dengan memberanikan diri, aku pun bertanya, apa ibu kenal dengan seorang anak bernama Erik yang dulu tinggal di sana itu? Ia menjawab, silakan masuk Nyonya. Kalau Anda ibunya Erik, sudah sungguh ya maksudnya, sungguh Anda tak punya hati. Ia membuka pintu tempat tinggal. Tolong katakan, di mana ia sekarang? Saya janji menyayanginya dan tidak akan meninggalkannya lagi. Aku berlari memeluk tubuhnya yang bergetar keras. Nyonya, semua sudah terlambat. Sehari sebelum Nyonya datang, Erik telah meninggal dunia. Jasadnya ditemukan di kolong jembatan. Jawabnya dengan suara terbata-bata. Ya, Erik, maafkan ibu nak. Aku sungguh menyesal mengapa anakku Erik dulu kutinggalkan. Wah, yang ditanyakan soalnya ya, bukti latar tempat ditandai pada nomor ya. Nomor berapa? Jawabannya yang A. Nih pembahasannya. Latar tempat maksudnya membuka pintu. Wah, itu kan berarti kalau ada pintu letaknya di mana? Di rumah kita. Jos. Oke, lanjut ya. Udah 2 soal. Lagi? Oh, udah cukup 2 dulu ya. Tapi jangan lupa, ini ada lembar kerja. Ya, lembar kerja di sini ya. Ini kalau kalian lembar kerja seperti ini bisa lihat di buku paket ya, ada itu ya. Ada unsur latar tempat. Kalian tulis ya. Ada simpulan dan buktinya. Ini kolomnya seperti ini. Unsurnya latar tempat. Maksudnya unsurnya di sini ya. Ada latar tempat dan kutipan, simpulan dan bukti. Untuk mencari latar tempat ya, kalian cari dulu latar tempatnya di mana seperti tadi. Saat membuka gagang pintu. Wah, berarti itu latar tempat ya di rumah kan. Kutipannya apa tadi? Saat membuka gagang pintu, berarti latar tempat di sini rumah. Buktinya di sini, bukti saat membuka gagang pintu. Nah, ini ya. Ulangi lagi. Latar tempat misalkan rumah. Bukti kutipan cerpennya apa? Saat membuka gagang pintu, di sini tulisannya ada, misalkan. Terus yang kedua, latar waktu. Misalkan ada cerita saat terik matahari. Wah, di sini kutipan cerpennya saat terik matahari terasa ingin minum banyak air. Latar waktunya berarti kalau ada matahari, ya pinter. Kalau ada matahari, siang. Ya, betul. Di latar waktu di sini sih siang. Kutipannya tadi saat terik matahari. Misalkan di dalam cerpen seperti itu. Sudut pandang. Kalian cari dulu kutipan cerpennya ya di sini. Misalkan ada, aku tak tahu bahwa dia mencintaiku. Wah, romantis banget ya. Aku tak tahu. Berarti kata-kata aku. Berarti sudut pandang apa tadi? Iya, pinterku, aku, saya. Jadi sudut pandang orang pertama. Di sini sudut pandang orang pertama. Di sini tadi ada aku tidak tahu ya seperti itu. Dan selanjutnya kalimatnya. Karakter tokoh kutipan cerpen. Wah. Misalkan kutipannya tiba-tiba Tino menendang. Wah. Terus dan Ardi kaget. Wah. Nah, tiba-tiba menendang ya, berarti karakter Tino bagaimana? Misalkan di sini mudah marah. Wah, ataupun ada lagi. Tino memberikan sepotong kue untuk Ardi. Berarti karakter tokohnya suka memberi atau baik. Nah, seperti itu. Di sini ya. Nah, lembar kerja lagi ada alur, plot atau strukturnya. Alur.
Misalkan tokohnya Udin, ya. Kutipan ini, Udin teringat ketika ia bersekolah di SD Mekarjaya. Dia berteman akrab dengan Sarimin. Namun Udin tidak tahu di mana Sarimin berada sekarang. Udin misalkan mengingat Sarimin sebagai anak yang kocak. Itu kan alurnya alur flashback, ini mundur ya. Jadi kutipnya tadi. Itu contoh dari kutipan, ya. Kutipan untuk membuktian kutipan cerpen, mencari alurnya bagaimana, ya. Cukup sekian, ya. Terima kasih, ya, sudah mendengarkan apa yang Pak Guru sampaikan. Insya Allah, ya, besok kita akan berjumpa dengan materi yang berbeda. Ini materi bahan ajar menyusun cerita pendek. Kalian pahami benar-benar, ya. Maaf bila ada penyampaian yang salah. Kalian jangan lupa belajar, terus berdoa dan berusaha. Ya, intinya kalian walaupun dalam situasi apapun belajarlah, walaupun hanya 1 lembar atau baca, ya. Kan media banyak, apalagi sekarang sudah ada gawai, ya. Itu bisa belajar di situ, cari dimanapun sebagai referensi belajar. Cukup sekian, ya. Tapi sebelum diakhiri, maaf, ya, bahwa menyusun cerita pendek kita pelajari tadi kesimpulannya banyak ada cara tertentu, ya. Misalkan ini, kita harus memahami ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari sebuah cerita pendek, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelas Pak Guru sampaikan pemaparan tentang menyusun cerita pendek. Nah, tugas kalian adalah, ya, kalian sambil mengingat-ingat kejadian apa yang menarik menurut kalian, ya. Berdasarkan pengalaman tersebut, kalian coba buat cerita pendek, ya, setidaknya 3 halaman cukuplah. Lebih boleh, minimal 3 halaman. Setelah itu serahkan pada Pak Guru, ya. Oke, siap. Terima kasih. Semangat, ya.